Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh dan soleha. Sudah siap belajarnya, nak? Pada pertemuan kali ini, Miss akan menjelaskan tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Anak-anakku disimak baik-baik ya contohnya. Contoh soal yang pertama adalah 6 dikali dalam kurung 4 ditambah 5 sama dengan titik-titik. Untuk mengerjakan soal operasi hitung campuran bilangan bulat, ada beberapa urutan yang harus anak-anakku perhatikan ya. Yang pertama, apabila ada soal yang di dalam kurung, maka yang pertama dikerjakan adalah operasi hitung di dalam kurung tersebut. Yang kedua, operasi hitung perkalian atau operasi hitung pembagian. Kalau yang ini tergantung yang mana operasi yang pertama pada soal tersebut. Dan yang ketiga adalah operasi penjumlahan atau pengurangan. Ya, sekarang kita lihat soalnya. Di sini 6 dikali dalam kurung 4 ditambah 5. Maka operasinya adalah penjumlahan dan perkalian. Tetapi kita lihat di sini ada di dalam kurung. Maka yang pertama dikerjakan adalah soal di dalam kurung. Kita jumlahkan 4 ditambah 5 sama dengan 9. 6 kita turunkan, operasi perkaliannya juga kita turunkan. Sekarang 6 dikali 9 sama dengan 54. Maka jawabannya adalah 54. Untuk soal selanjutnya nomor 2, 12 ditambah 3 dikali 8 sama dengan titik-titik. Kita lihat lagi aturannya. Di sini tidak ada yang di dalam kurung. Berarti kita lihat nomor 2 atau nomor 3. Perkalian yang utama atau pembagian, kemudian penjumlahan atau pengurangan. Di sini di soal adalah penjumlahan dan perkalian. Maka yang pertama kita kerjakan adalah perkaliannya. 3 dikali 8 sama dengan 24. 12 kita turunkan, operasi penjumlahannya juga kita turunkan. Sekarang kita hitung. 12 ditambah 24 sama dengan 36. Jadi, di sini kita lihat operasi perkalian itu lebih kuat ya nak daripada penjumlahan. Oke, selanjutnya soal nomor 3, 28 dibagi minus 4 dikali 5 sama dengan titik-titik. Negatif 4 di sini bukan berarti dalam kurung ya nak, tetapi memang bilangan bulat negatif kadang ditulis menggunakan kurung. Sekarang kita lihat lagi aturannya. Di sini operasinya pembagian dan perkalian, maka urutan nomor 2. Tetapi kita lihat di soalnya, operasi yang pertama itu yang dikerja lebih dahulu. Maka pembagian lebih pertama, kemudian perkalian. Walaupun sama kuat ya, kita kerja dulu pembagiannya. 28 dibagi negatif 4. Ingat lagi aturan operasi itu bilangan bulat. Apabila positif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Sekarang kita bagikan. 28 dibagi 4 itu adalah 7. Maka hasilnya adalah negatif 7. Kemudian operasi kali diturunkan dan angka 5 juga kita turunkan. Sekarang kita hitung. Negatif 7 dikalikan 5 sama dengan positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Sekarang kita lihat 7 dikalikan 5, hasilnya adalah 35. Jadi negatif 7 dikali 5 hasilnya adalah negatif 35. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 4. 12 ditambah negatif 9 dikali 6 dikurang 56 dibagi 8. Di sini kita lihat sudah banyak operasi hitung dan banyak angka. Nah, sekarang kita lihat aturannya. Apakah ada soal yang di dalam kurung? Kita lihat soalnya tidak ada. Kemudian kita lihat urutan kedua atau ketiga. Kali atau bagi yang pertama, kemudian tambah atau kurang. Di sini kita lihat tambah, perkalian, pengurangan, kemudian pembagian. Ingat anak-anak, perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada penjumlahan atau pengurangan.
Maka yang pertama kita kerjakan adalah perkalian dan pembagiannya. Urutan yang pertama itu adalah perkalian. Maka kita kerja dulu perkaliannya. Negatif 9 dikalikan 6. Kita ingat lagi aturan bilangan bulat itu negatif dikalikan positif, hasilnya adalah negatif. 9 dikali 6 adalah 54. Maka hasilnya adalah negatif 54. Sekarang kita lihat lagi. Di sini masih ada pembagian. Maka kita kerjakan lagi pembagiannya. 56 dibagi 8. 56 itu ada tanda kurang di dekatnya. Maka dia dianggap negatif. 56. Negatif dibagi positif. Hasilnya adalah negatif. 56 dibagi 8 hasilnya adalah 7. Maka hasilnya adalah negatif 7. 12 kita turunkan. Tanda tambahnya juga kita turunkan. Sekarang kita hitung. 12 ditambah negatif 54 dikurang 7 sama dengan di sini kita lihat lagi ada operasi penjumlahan berdekatan dengan tanda negatif. Tambah ketemu dengan tanda negatif, hasilnya adalah, ingat operasi perkalian, positif ketemu negatif, hasilnya adalah negatif. Sekarang 12 kita turunkan dan 54 juga kita turunkan. Kemudian negatif 7 sama dengan 12 dikurangi dengan 54. Anak-anakku bisa lihat 12 angkanya lebih kecil daripada 54. Ingat lagi aturan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Apabila angka kecil dikurangi dengan angka besar, hasilnya pasti adalah negatif. Sekarang kita kurangkan angka besar dikurangi dengan angka kecilnya. 54 dikurang dengan 12, hasilnya adalah berapa? Bisa menggunakan cara bersusunnya, nak. 54 dikurang 12 hasilnya adalah 42. Bilangannya kecil dikurang bilangan besar pasti hasilnya adalah, ingat lagi aturannya yang kata Miss bilang, aturannya bilangan kecil kurang bilangan besar pasti hasilnya adalah negatif. Maka 12 dikurang 54 hasilnya adalah negatif 42. Sekarang 7 kita turunkan dengan tanda minusnya. Sekarang kita lihat negatif 42 dikurang dengan 7 sama dengan, ingat lagi aturan pada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Negatif ketemu dengan kurang hasilnya pasti adalah negatif. Namun angkanya kita jumlahkan. 42 ditambah dengan 7 hasilnya adalah 49. Maka negatif 42 dikurang 7 sama dengan negatif 49. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 5. Negatif 12 dikalikan 4 ditambah 72 dibagi negatif 6 dikurang negatif 10 sama dengan titik-titik. Di sini kita lihat lagi, nak. Ada banyak operasi hitung pada soal nomor 5. Ada perkalian, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Aturannya kita lihat. Perkalian dan pembagian itu lebih kuat, maka lebih dulu dikerjakan. Di sini perkaliannya lebih pertama pada soal, maka kita kerja dulu perkaliannya. Negatif 12 dikalikan 4, negatif dikali positif, hasilnya pasti adalah negatif. 12 dikalikan 4 adalah 48, maka hasilnya adalah negatif 48. Kemudian di sini ada pembagian, kita kerja dulu lagi pembagiannya. 72 dibagi dengan negatif 6. Positif dibagi negatif hasilnya pasti negatif. 72 dibagi 6 hasilnya adalah 12. Maka hasilnya adalah negatif 12. Di sini ada lagi pengurangan berdekatan dengan tanda negatif. Ingat lagi aturan perkaliannya, nak. Negatif dikali negatif hasilnya pasti adalah positif. Sekarang angka 10-nya kita turunkan dan angka operasi penjumlahannya juga kita turunkan. Sama dengan di sini kita lihat negatif 48 ditambah negatif 12 ditambah 10 sama dengan kita lihat lagi. Di sini ada tanda yang berdekatan, penjumlahan dan tanda negatif. Ini sama operasi perkalian. Syaratnya positif dikali negatif pasti hasilnya negatif.
Negatif 48 kita turunkan, 12 kita turunkan, dan operasi penjumlahan serta angka 10 juga kita turunkan. Sama dengan di sini dilihat lagi. Negatif 48 dikurang 12 ditambah 10. Nah, pertama kita kerjakan adalah pengurangannya. Negatif 48 dikurang 12, negatif, dikurangi lagi, pasti hasilnya adalah negatif. Dan angkanya kita jumlahkan. 48 ditambah dengan 12. Anak-anakku bisa menggunakan cara bersusun ya kalau menghitungnya. 48 ditambah 12 itu adalah 60. Maka hasilnya adalah negatif 60. Operasi penjumlahannya kita turunkan, angka 10 juga kita turunkan. Sama dengan, nah di sini kita lihat, negatif 60 ditambah dengan 10. Angka negatif lebih besar ditambah dengan angka yang kecil. Maka hasilnya pasti adalah negatif. Kemudian, angka besar kita kurangkan. 60 dikurang dengan 10 hasilnya adalah 50. Negatif, angka besar ditambah dengan positif angka yang kecil, pasti hasilnya adalah negatif. Maka negatif 60 ditambah 10 hasilnya adalah negatif 50. Oke anak-anakku, semoga anak-anakku bisa paham ya penjelasan dari Miss. Selanjutnya, kerjakan soal-soal berikut seperti pada contoh ya, lengkap dengan cara kerjanya di buku tulisnya. Ditulis dengan rapi. Miss tunggu tugasnya ya nak. Sekian pembelajaran kali ini, terima kasih.